Halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan. Pernah nggak sih teman-teman melihat seorang pemain yang begitu menjanjikan, begitu dicintai supporter, lalu tiba-tiba karirnya seperti berjalan di tempat? Bukan karena dia kehilangan kualitas, bukan karena dia lupa cara bermain bola, tapi karena satu hal yang sering menjadi musuh terbesar seorang pesepak bola: cedera. Dan itulah yang dialami Ragnar Oratmangun. Beberapa bulan terakhir nama Ragnar memang tidak terlalu sering terdengar. Tidak banyak sorotan, tidak banyak pemberitaan besar. Bahkan sebagian orang mulai bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kondisi Ragnar saat ini? Apakah dia masih punya masa depan di Eropa? Apakah dia masih bisa menjadi bagian penting timnas Indonesia? Ataukah perlahan karirnya mulai meredup? Namun justru ketika banyak orang mulai diam, sebuah kabar mengejutkan datang dari Belanda. Salah satu klub Eredivisie, Sparta Rotterdam, dikabarkan sedang melakukan negosiasi serius dengan Ragnar Oratmangun. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Klub kasta tertinggi Liga Belanda, liga yang pernah menjadi rumah bagi Ragnar, liga yang sangat mengenal kualitasnya. Dan kalau transfer ini benar-benar terjadi, mungkin ini bukan hanya sekedar perpindahan klub. Ini bisa menjadi awal dari kebangkitan besar Ragnar Oratmangun. Lalu, bagaimana sebenarnya situasinya? Mengapa Sparta Rotterdam tertarik dan seberapa besar peluang transfer ini terwujud? Mari kita bahas bersama. Kalau kita bicara soal Ragnar Oratmangun, sebenarnya kita sedang membicarakan pemain yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dia memiliki kecepatan, dia punya kemampuan duel 1 lawan 1, dia berani menusuk ke pertahanan lawan, dan yang paling penting, dia selalu bermain dengan hati. Itulah alasan kenapa banyak pendukung timnas Indonesia begitu menyukai Ragnar. Namun, sepak bola tidak selalu berjalan sesuai rencana. Musim lalu bersama PSV Dender di Belgia menjadi musim yang sulit bagi Ragnar. Cedera datang pada waktu yang tidak tepat. Saat pemain lain berusaha mengamankan posisi di tim utama, Ragnar justru harus berjuang memulihkan kondisi tubuhnya. Akibatnya, menit bermain berkurang drastis. Dia hanya tampil dalam 19 pertandingan, jumlah yang jelas jauh dari ideal. Bagi seorang pemain profesional, ritme pertandingan adalah segalanya. Ketika ritme itu hilang, segalanya menjadi lebih sulit. Bukan hanya soal performa, tetapi juga soal kepercayaan diri. Dan ketika musim berakhir, situasi semakin rumit. Kontrak Ragnar bersama PSV Dender mendekati akhir. Belum ada kepastian, belum ada jaminan masa depan, belum ada arah yang jelas. Di titik inilah banyak pemain biasanya mulai merasa khawatir. Karena usia Ragnar sekarang bukan lagi usia muda. Dia berusia 28 tahun, ini adalah periode paling dalam karir seorang pesepak bola. Keputusan diambil sekarang bisa menentukan arah karir beberapa tahun ke depan. Dan ketidakpastian itu muncullah Sparta Rotterdam. Media Belanda mulai melaporkan bahwa Sparta Rotterdam sedang melakukan komunikasi intens dengan Ragnar Oratmangun. Belum ada kesepakatan resmi, namun negosiasi disebut berjalan. Bahkan, pembicaraan tidak hanya melibatkan klub dan pemain, tetapi juga pihak manajemen. Artinya proses ini cukup serius. Dan kalau kita melihat lebih dalam, ketertarikan Sparta Rotterdam sebenarnya sangat masuk akal. Mengapa? Karena mereka tahu siapa Ragnar, mereka tahu kualitas yang dimilikinya, mereka tahu bagaimana perjalanan karir di Belanda sebelum pergi ke Belgia. Ragnar bukanlah nama asing di sepak bola Belanda. Dia pernah memperkuat Top Os, kemudian berkembang bersama Go Ahead Eagles, lalu bermain untuk FC Groningen dan juga Fortuna Sittard. Artinya, Ragnar sudah memahami kultur sepak bola Belanda. Dia tidak perlu beradaptasi dari nol, dia tidak perlu belajar bahasa baru.
Dia tidak perlu memahami gaya bermain yang benar-benar berbeda. Semua sudah familiar, dan dalam dunia sepak bola modern, faktor seperti ini sangat penting. Karena klub tidak hanya mencari pemain berkualitas, mereka juga mencari pemain yang bisa langsung memberikan dampak. Sparta Rotterdam tampaknya melihat peluang itu. Mereka melihat seorang pemain yang mungkin sedang mengalami masa sulit, tetapi tetap memiliki kualitas tinggi. Mereka melihat pemain yang pernah bersinar di Belanda. Mereka melihat pemain yang masih memiliki banyak hal untuk dibuktikan. Dan terkadang pemain seperti itulah yang justru menjadi rekrutan terbaik. Teman-teman, ada satu pelajaran yang menarik dari situasi Ragnar saat ini. Dalam hidup, tidak semua kemunduran berarti kegagalan. Kadang-kadang kemunduran hanyalah jeda untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Bayangkan saja, beberapa bulan lalu banyak orang membicarakan cedera Ragnar. Banyak yang mempertanyakan masa depannya. Namun sekarang, klub Eredivisie justru datang mengetuk pintu. Inilah yang membuat sepak bola begitu menarik. Karena dalam sepak bola, satu musim buruk tidak otomatis menghapus kualitas seorang pemain. Klub-klub profesional melihat lebih dari sekedar statistik. Mereka melihat karakter, mereka melihat mentalitas, mereka melihat potensi. Dan mungkin Sparta Rotterdam melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Mereka melihat Ragnar yang lapar untuk bangkit, mereka melihat Ragnar yang ingin membuktikan dirinya lagi. Dan pemain yang lapar seringkali menjadi pemain paling berbahaya di lapangan. Kalau transfer ini benar-benar terwujud, dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya untuk Ragnar, tetapi juga untuk timnas Indonesia. Karena kita semua tahu bahwa Ragnar adalah salah satu pemain yang mampu memberikan warna berbeda di lini depan Garuda. Dia punya keberanian, dia punya kreativitas, dia punya kemampuan menciptakan momen yang tidak terduga. Dan bermain di Eredivisie tentu akan membantu menjaga level kompetitifnya. Bayangkan jika Ragnar kembali menemukan performa terbaiknya. Bayangkan jika dia kembali mendapatkan menit bermain reguler. Bayangkan jika dia kembali percaya diri. Maka timnas Indonesia akan mendapatkan Ragnar yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Kadang orang hanya melihat transfer sebagai perpindahan klub. Padahal sesungguhnya transfer bisa menjadi titik balik kehidupan seseorang. Dan mungkin bagi Ragnar Romanon, Sparta Rotterdam adalah titik balik itu. Dan semua kesempatan kedua, sebuah awal baru. Sebuah panggung untuk menunjukkan bahwa dirinya belum selesai, bahwa cerita Ragnar masih jauh dari kata tamat. Teman-teman, perjalanan Ragnar Romanon mengajarkan satu hal penting, jangan pernah menilai seseorang hanya dari masa sulit yang sedang dia jalani. Karena kita tidak pernah tahu kapan momennya kebangkitan akan datang. Hari ini mungkin dia sedang menghadapi ketidakpastian. Besok bisa jadi dia kembali bermain di Eredivisie. Hari ini mungkin banyak yang meragukan. Besok bisa jadi dia kembali menjadi bintang. Dan sekarang pertanyaannya untuk teman-teman, menurut teman-teman, apakah Sparta Rotterdam adalah klub yang tepat untuk Ragnar Romanon? Apakah transfer ini bisa menjadi titik kebangkitan karirnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu channel Irfan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dukungan teman-teman adalah semangat terbesar untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik seputar pemain timnas Indonesia di Eropa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.